Shalom, perkenalkan nama saya Anggia Sinaga dengan NPM 22341024 dari kelas 6 MH. Di sini saya ingin melakukan uji validitas dan reliabilitas dan juga uji normalitas dengan alfa 5% dan uji multikoneritas dan juga pengujian regresi linear berganda, koefisien determinasi, hipotesis parsial dan simultan. Nah, di sini kita terlebih dahulu memiliki data di SPSS. Nah, setelah itu kita akan membuat uji validitasnya, yang dimana kita memilih analyze, kita pilih korelasi, lalu kita pilih breakfast, lalu kita klik bagian LOI 1, LOI 2, LOI 3, LOI 4 sampai 8 ya teman-teman. Nah, setelah itu kita mengklik bagian total LOI. Dan untuk itu kita pilih bagian oke. Nah, akan muncul seperti ini ya teman-teman. Begitu juga untuk total KP, total KL, dan total KPS. Nah, setelah melakukan analisis itu, kita kembali lagi, kita klik untuk bagian scale-nya. Kita pilih yang reliability, dan kita pilih LOI 1 sampai 8 ya teman-teman. Untuk bagian rehabilitasnya ini kita tidak memasukkan totalnya, hanya memasukkan bagian LOI. Lalu kita klik OK. Dan untuk bagi hasilnya ini ya teman-teman. Dan setelah itu kita melakukan yang namanya bagian uji regresi. Nah, kita kembali lagi ke analyze, lalu kita pilih yang bagian regresinya. Baru kita pilih yang linear. Nah, di sini kita harus mengetahui mana yang variabel dependen dan mana variabel independen. Dan untuk variabel dependennya itu adalah total KPS atau kepuasan konsumen, dan total independen itu adalah total LOI, total KP, dan total KL. Nah, setelah itu kita akan klik bagian plots, lalu kita pilih histogram dan normal. Nah, di sini kita pilih continue untuk mengetahui uji asumsi klasiknya. Nah, setelah itu kita pilih bagian statistik, kita pilih bagian kolineari, lalu kita klik continue, dan untuk save-nya kita klik residualnya yang understand di set. Lalu kita continue, lalu kita klik OK. Nah, untuk hasil regresinya begini ya teman-teman. Nah, setelah itu saya akan menunjukkan hasil jadinya untuk bagian validitasnya, reliabilitasnya, sampai dengan regresinya, dan juga NPAR testnya. Nah, di sini saya ingin menunjukkan cara melakukan NPAR testnya itu, yang dimana kita mengklik residunya itu, lalu kita klik analyze, lalu kita pilih non-parametric test, lalu kita klik bagian yang bawah, legasi, lalu kita pilih yang bagian one sampelnya, dan untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman NPAR testnya. Nah, setelah itu dapat kita buat juga atau dapat kita simpulkan, di mana saya sudah membuatnya terlebih dahulu sebelum Zoom dimulai, yang dimana untuk uji validitasnya dapat disimpulkan bahwa nilai R hitung dapat diperoleh dari persen correlity, dan sedangkan penentuan validitas didasarkan pada nilai signifikan karena seluruh item pada variabel LOI, KP, KL, dan KPS memiliki sig sama dengan 0,00 atau lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan kuesioner dinyatakan valid. Dan untuk bagian reliabilitasnya, yang dimana menunjukkan bahwa seluruh bagian konveknya ini lebih besar dari 0,60, yaitu LK, KP, KL, dan KSP. Dengan demikian, seluruh instrumen penelitian dinyatakan reliable, sehingga
konsisten, dan layak digunakan sebagai alat pengukuran. Dan yang ketiga itu adalah uji normalitas, yang dimana nilai sigma ini sebesar 0,075, sehingga data residual berdistribusi normal karena lebih besar dari 0,05. Hal ini juga didukung oleh histogram residualnya yang berbentuk pola menyerupai kurva lonceng, dan untuk p-plotnya menunjukkan titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal. Dengan demikian asumsi normalitas terpenuhi, sehingga data layak digunakan untuk regresi linear bergandanya. Dan selanjutnya untuk uji multikolinearitasnya, yang dimana total Loi mengalami multikolinearitasnya, sedangkan total KP dan total KL tidak mengalami karena memenuhi kriteria toleransinya sebesar 0,10 dan fifth-nya lebih kecil dari 10. Sedangkan total Loi tadi itu toleransinya 0,086 dan atau lebih kecil dari 0,10 dan fifth-nya sebesar 11,656. Dan untuk selanjutnya persamaan regresi linear bergandanya itu yang dimana alfanya sama dengan 1%. Dengan perhitungan Y sama dengan minus 6,642 tambah 0,505x1 tambah 0,158x2 tambah 0,074x3. Yang dimana loyalitas konsumen X1, kualitas produk X2, dan kualitas pelayanan X3 memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Sehingga regresi tertingginya itu adalah 0,505. Dan untuk koefisien determinasinya itu R-score-nya itu sebesar 0,869, yang berarti 86,69 variasi konsumen dapat dijelaskan oleh loyalitas konsumen, kualitas produk, dan kualitas pelayanan secara bersama-sama. Sedangkan 13,1%-nya sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Dan selanjutnya adalah uji simultannya, yang dimana uji F itu menunjukkan bahwa F hitung sama dengan 185,474 lebih besar dari F tabel sama dengan 4,03, dan nilai sigma 0,00 lebih kecil dari 0,01, sehingga HO ditolak dan HA diterima. Artinya loyalitas konsumen, kualitas produk, dan kualitas pelayanan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Dan untuk hipotesis parsialnya, dapat disimpulkan juga bahwa hanya variabel total Loi yang berpengaruh signifikan, sedangkan total KP dan total KL tidak berpengaruh signifikan. Karena secara parsial, nilai sig lebih besar dari 0,01 dan T hitung lebih kecil dari T tabel. Dan akhirnya dapat kita simpulkan bahwa uji validitas seluruh kuesioner valid, reliabilitasnya dinyatakan reliable, normalitasnya adalah normal, dan untuk multikolinearitasnya mengalami kolineritas bagian loyalitas konsumen. Dan untuk regresi linear bergandanya, loyalitas konsumen pengaruh paling besarnya adalah terhadap kepuasan konsumen. Dan untuk determinasinya menjelaskan 86,9% variasi kepuasan konsumen, dan uji F-nya seluruh variabel bebas berpengaruh simultan terhadap kepuasan konsumen, dan uji T-nya itu hanya loyalitas yang berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepuasan konsumen. Demikianlah hasil dari penjelasan saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Shalom.